Hai, selamat siang teman-teman. Balik lagi nih bareng aku Laila di podcast. Kali ini aku nggak bakal sendirian nih, pastinya ditemenin sama Aku Vidi di sini dan episode kali ini kita bakalan ngebahas salah satu topik yang sangat penting nih dan juga relevan untuk kita tentunya di Indonesia ini, yaitu kondisi iklim tropis dan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi ketahanan pangan kita. betul banget nih. Tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh nih materi yang tadi udah disampaikan isu-isunya, kita mau kenalin dulu nih sama bintang tamu kita. Betul. Kalau boleh kita sebut bintang tamu lah ya, jangan narasumber nih boleh. Kita sambut sama Ibu Anjar. Halo Ibu. Boleh sama-sama dulu. Sahabat-sahabat teman-teman mungkin yang Ya, selamat datang. Adik-adik, mari kita bersama-sama membahas sesuatu yang mungkin dapat menjadi referensi di dalam kebijakan-kebijakan, di dalam pembuatan keputusan ke depan tentang terutama tentang pangan ya, kaitannya dengan iklim begitu. teman-teman, kebetulan Ibu Anjar ini juga dosen di Untirta, dosen di Fakultas Pertanian. Jurusan agribisnis. Iya, jurusan agribisnis ya teman-teman. Dan sedang mengajar di mata kuliah Ketahanan pangan. Masih nyambung lah ya teman-teman sama materi atau isu yang bakal kita bahas nanti Iya, nih. betul. Nah, dan sebelum itu kan tadi kita udah perkenalan sama ibunya. Iya. Kita boleh langsung masuk ke isu yang bakal kita bahas selanjutnya kali ya Ibu ya. Tapi sebelum itu mau tahu nih Bu lebih dalam nih. Ibu nih mengajar mata kuliah ketahanan pangan ini sudah berapa lama sih Bu kalau boleh tahu? Sebenarnya ketahanan pangan itu kan mata kuliah yang belum lama diberikan untuk seluruh mahasiswa atau seluruh akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, memang beberapa tahun terakhir ini kan Untirta itu ingin mencari sesuatu yang dapat diunggulkan begitu ya dibandingkan perguruan tinggi yang lain, dan itu adalah ketahanan pangan. Sehingga semua akademisi, semua ilmuwan yang ingin belajar tentang ketahanan pangan bisa lah hadir di Untirta. Ya, sekitar ada 4 tahun yang lalu ya, atau tahun yang lalu. Nah, setelah itu baru kita wajibkan bagi seluruh bagi seluruh mahasiswa dan bagi dosen juga sebenarnya ya diwajibkan untuk mempelajari tentang ketahanan pangan. Begitu, yang ada di Untirta tentunya. Wah, informasi baru nih ya teman-teman ya. Ya, berarti udah 4 tahun lamanya mengajar mata kuliah ketahanan pangan. Pastinya Ibu sudah mengetahui dan sudah menguasai tentang ketahanan pangan di Indonesia ini ya Bu ya. Nah, berarti kita mungkin langsung masuk aja nih ke penjelasan singkat mengenai kondisi iklim di Indonesia untuk sekarang ini. Yang kita ketahui Indonesia ini adalah negara tropis ya Bu ya. Dan apa saja sih Bu karakteristik utama gitu dari iklim di Indonesia ini? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang pangan itu tentunya banyak dipengaruhi oleh faktor alam, baik itu cuaca maupun iklim ya. Dan iklim Indonesia itu kebetulan iklim yang cukup baik ya untuk tanaman-tanaman hortikultur yang berkaitan dengan pangan. Yaitu ada hanya dua musim ya, musim panas dan musim biasa disebutkan kemarau ya, panas itu, dengan musim penghujan. Nah, tanaman-tanaman pangan kebetulan punya karakteristik yang memang cocok di antara dua musim tersebut, sehingga dianggap bahwa Indonesia ini merupakan negara yang agraris gitu ya, negara yang berorientasi gitu kepada pertanian. Karena kalau kita bicara pangan, sumbernya adalah di bidang pertanian. Intinya seperti itu. Nah, kalau demikian maka kita sebenarnya tidak harus terlalu khawatir dengan ketersediaan pangan. Itu barangkali. Wah, cukup menarik ya teman-teman. Kayak tadi pembahasan singkatnya aja udah lumayan menarik nih ya. Tapi bener nggak sih Bu kalau perubahan iklim kecil kayak contohnya kayak perubahan suhu kayak untuk ke petani itu berpengaruh nggak sih untuk hasil panen dari mereka itu ada pengaruh besar atau enggaknya sih Bu?
Sekali lagi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwa tanaman pangan yang orientasinya kepada pertanian, pangan itu sebenarnya bukan hanya tanaman ya, bisa dari peternakan, perikanan begitu ya. Ini sangat dipengaruhi kehidupannya, pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berupa cuaca maupun iklim. Nah, manakala terjadi perubahan iklim yang selama ini dalam kurun beberapa tahun terakhir ini kita rasakan bersama ya, ini otomatis ya akan mempengaruhi ketersediaan pangan, mempengaruhi produktivitas ya. Nah, ini sebenarnya merupakan tantangan ya bagi para penentu kebijakan di dalam menyiapkan pangannya. Tapi sebelum itu balik lagi ke iklim nih. Iya, iklim, Yala, perubahan iklim. Tapi yang kita tahu di Indonesia ini ada, pernah dengar nggak sih lah tentang angin muson? Iya betul. Iya kan? Ada angin muson. Kita kayak mungkin kita cuma taunya angin muson doang gitu ya. Tapi ternyata ada yang kalau teman-teman tahu itu angin muson tuh ada muson barat dan angin muson Ada muson timur. yang disebut apa lah? Yang disebut itu biasanya kita sering dengan El Nino dan La Nina nih ya Bu. Iya. Nah, kita mau nanya nih Bu, apa sih perbedaan antara keduanya Bu? Mungkin teman-teman di rumah juga masih belum tahu gitu perbedaan. Sebenarnya kalau adanya perubahan iklim yang diakibatkan dari adanya angin barat, angin timur, sebenarnya dari ada yang menyebutkan angin dari Australia gitu ya. Itu kan sebenarnya nanti perubahannya dampaknya terhadap kondisi suhu ya, tingkat kelembapan. Dikatakan kalau El Nino itu adalah suhu panas yang akan datang dan sebagainya. Nah, ini kaitannya kan nanti terhadap kerentanan ya, kerentanan pangan sendiri. Ada beberapa karakteristik tanaman pangan yang membutuhkan suhu tingkat kelembapan tertentu sehingga akan terganggu produktivitasnya begitu. Jadi kalau itu kaitannya nanti dengan suhu, kaitannya dengan kecepatan angin, dengan suhu begitu. Jadi sebenarnya istilah El Nino, El Nina gitu ya, itu cantik ya namanya ya. Tapi tapi tidak diharapkan oleh para petani ya. Karena mengganggu kebiasaan ya, mengganggu ritme jadi kehidupan petani itu sendiri dalam penyiapan pangan. Balik lagi nih Bu ke tadi yang kita udah bahas angin muson, El Nino sama El Nina. Nah, itu kan perubahan Nina ya. La Nina ya. La Nina ya teman-teman, jangan salah kayak tadi. Tapi nggak apa-apa ya. Iya. Nah, balik lagi nih Bu, aku juga mau tanya deh, kayak itu kan perubahan iklim global ya Bu. Pola cuacanya pasti berubah. Nah, itu ada berpengaruh juga nggak sih sama Indonesia, kayak ada dampaknya nggak untuk Indonesia gitu, untuk ada angin muson? Pastilah, pasti berdampak sekali karena ini hampir semua ya, karena angin itu kan tidak bisa dibendung ya. Iya, angin itu nggak bisa. Akan Angin nggak mengarah punya KTP. Kalau dari ketinggian kepada yang mempunyai tingkat kelembapan rendah, itu pasti angin itu akan mengarah ke sana. Nah, ini dampaknya adalah tadi di musim tanamnya, di musim panennya, ini kadang-kadang menyebabkan kegagalan panen. Ya kan, yang tadinya mestinya panen setahun 3 kali, bisa saja menjadi setahun hanya 2 kali karena yang sekali gagal misalnya begitu. Nah, ini menyebabkan ketersediaan pangan juga akan berpengaruh ya kan, karena dilihat dari kuantitasnya kan berkurang. Sedangkan sekarang lahan juga sudah mulai kan alih fungsi lahan itu kan tidak bisa dibendung juga karena jumlah penduduk meningkat ya kan, kemudian kebutuhan fasilitas sosial juga bertambah sehingga lahan-lahan menjadi alih fungsi yang jadinya lahan-lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya berubah menjadi area-area ini ya ke sosial, sehingga sudah itu mengurangi, kemudian ada perubahan iklim. Nah, kalau zaman dulu nih ya, petani itu kalau menanam kan melihat dari hujan pertama. Musim hujan pertama tanam. Nah, sekarang musim hujannya bergeser, ya kan? Kayak seperti sekarang nih bulan Oktober ini sebenarnya kan sudah mulai hujan. Iya, udah Ternyata kan berber ya Bu ya. Biasanya November, Desember gitu. Desember gede-gedenya sumber gitu kan katanya ya. Tapi ternyata kan bergeser, Desember saja itu hujannya masih
Iya, sedikit-sedikit sedikit-sedikit. begitu. Nah ini sedangkan kalau tanaman pangan itu banyak atau mayoritas membutuhkan ketersediaan air yang cukup. Ya betul sih Bu. Yang pokok itu misalnya padi aja, yang makanan pokok kita ya. Ini padi untuk jadikan beras ini kan merupakan tanaman lahan basah yang harus tersedia air di setiap saat tertentu. Begitu. Gitu ya. Menarik Pengaruhnya juga besar ya. sekali. Menarik dan nambah ilmu pasti buat teman-teman semua. Bukan cuma kita yang di sini tapi juga teman-teman juga nambah informasi tentunya ya Pidi ya. Dan ternyata angin itu berpengaruh banget Iya. sih Mara, untuk pertanian ya Bu. Iya, Pertanian, untuk panen juga Iya, kan. Yang mana itu kan berpengaruh juga ke ketahanan pangan kita di Indonesia. Betul. Jadi itu benar-benar ternyata angin tuh bukan cuma sekedar angin Iya. ya. Itu juga punya masalah Bahkan yang ada tanaman-tanaman yang penyerbukannya ya untuk menjadikan dari bunga menjadi buah itu dibantu oleh pertolongan angin. pertolongan Seperti angin. vanili. Oh, Itu vanili, dia kalau iya. nggak ada angin nggak akan berbuah. nah. Misalnya salah satu contoh itu. Tapi terlalu besar juga membahayakan juga. Iya. Gitu. Jadi harus- semua hal yang berlebihan itu pasti nggak tidak- baik tidak ya kurang teman-teman. baik. Apalagi juga angin ternyata itu hal yang cukup masalah serius nih. Dan Iya, juga iya. pastinya buat kita juga untuk Gen Z juga untuk lebih aware mungkin ya Iya. Pidi ya dan Ibu juga betul nih. Lalu apa saja sih Bu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim ini? Apalagi mungkin Gen Z banyak yang masih belum paham nih Bu Iya. tentang kayak apa ya Gen Z. mitigasinya untuk Ya. dampak dari perubahan iklim yang udah dijelasin sama Ibu tadi tuh kayak cukup berbahaya lah. Sebenarnya kalau keterkaitannya antara perubahan iklim nantinya itu kan ketersediaan pangannya. Nah, ketersediaan ini bisa disiasati kalau berkurang karena adanya gangguan kondisi iklim dan cuaca tadi, bisa disiasati dengan pemanfaatan lahan secara optimal. Misalnya kita himbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan, menjadikan tanaman-tanaman pangan atau dijadikan area-area ya lahan-lahan pangan. Kalau misalnya terbatas bisa dalam bentuk pot, tanaman pot, begitu cabai gitu ya. Kemudian bisa juga dengan hidroponik gitu, dengan aeroponik gitu ya. Jadi sebenarnya bisa disiasati dengan kalau itu kan artinya kalau di dekat tempat tinggal, kalau pekarangan tempat tinggal ini bisa dilakukan perawatan yang lebih intensif daripada di lahan yang luas. Itu Berarti salah satu upaya ya sama untuk upayanya. menutupi kekurangan atau berkurangnya tanaman pangan. Misalnya dengan kemudian yang kedua bisa dengan intensifikasi. Intensifikasi itu meningkatkan produktivitas dengan menggunakan lahan yang ada. Contohnya dengan menggunakan bibit-bibit unggul, dengan pemupukan yang intensif gitu ya. Kemudian pemeliharaan secara intensif pula. Nah ini diharapkan produktivitas akan meningkat dan ketersediaan pangan menjadi tercukupi gitu. Tapi Bu, sebelumnya nih aku mau nanya dan sedikit kepo sih sama yang masalah perubahan tentang cuaca dan suhu dan angin tadi itu ya Bu ya. Nah sebenarnya ketika perubahan kecil gitu Bu pada suhu itu berpengaruh nggak sih Bu pada produktivitas panen, kayak contohnya misalkan kenaikan peningkatan 1 derajat Celcius itu berpengaruh nggak kepada hasil panen gitu Bu? Sebenarnya kalau perubahannya tidak terlalu signifikan ya tidak terlalu berpengaruh ya. Tetapi kalau sudah dengan adanya perubahan cuaca otomatis pasti akan cukup besar ya. Ini kaitannya kan dengan ritme ya, dengan pola tanam ya, akan merubah pola tanam tadi yang Ibu sebutkan. Karena ketersediaan air, ketersediaan kelembapan yang dibutuhkan oleh komoditas tertentu itu menjadi tidak tercukupi atau tidak mencukupi Iya, begitu tidak ya, mencukupi, tidak ya. sesuai gitu ya. Nah ini kan perlu, nah ini nanti ada beberapa upaya yang dilakukan dengan penelitian-penelitian untuk penyesuaian ya, yang dengan mitigasi itu ya, dengan mitigasi. penyesuaian. Memang kalau petani Indonesia yang notabene masih dikatakan sebagai negara sedang berkembang gitu ya, ini mitigasi itu memang masih kurang dapat dilakukan karena beberapa keterbatasan pengetahuan, kemudian keterbatasan informasi. Kadang-kadang petani itu mereka melaksanakan kegiatan usaha tani secara monoton, turun-temurun begitu, sehingga dengan adanya informasi-informasi perubahan cuaca, perubahan iklim itu kadang-kadang kurang terserap.
Nah ini perlu pendekatan-pendekatan yang lebih intensif pada para petani. Gitu. Gitu ya gitu Bu ya, ya. Bu. Salah Berarti satu upaya ya itu iya, salah salah satu satu upayanya. upaya. Tapi kalaupun nantinya adanya kayak tidak ketersediaan pangan gitu kan berpengaruh gitu nggak sih Bu ke kebutuhan Pokok gizinya iya ya, kebutuhan gizinya. gizi. Dan itu kan salah satunya ke tidak apa nih tidak tersediaan itu kan berpengaruhnya sebelumnya kan dari adanya perubahan iklim ya Bu ya kan. Jadi adanya perubahan iklim jadi menyebabkan perubahan kuantitas dan kualitas Oh pangan. iya tuh, kuantitas dan Iya. kualitas pangan. Pengaruh nggak sih Bu ke gizi masyarakatnya gitu? Sebenarnya di antara yang sudah Ibu sebutkan tadi ada upaya lain juga yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan pangan ini dan mensiasati adanya keamanan pangan ya. Keamanan pangan itu ya kualitas pangannya, gizinya, kemudian juga keamanan pangan untuk pemanfaatannya ya. Ini sebenarnya ada juga upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara misalnya kita melakukan upaya-upaya diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan tuh apa tuh Bu? Boleh tahu Nah, nggak ya? Kita kayak baru dengar, apalagi kita anak sosial gitu belum tahu gitu Bu. Boleh tahu nggak? Diversifikasi pangan itu kita mencoba bahasa hari-hariannya ya, mencoba mengubah pola pangan kita yang notabene dibutuhkan itu dasarnya adalah karbohidrat, diubah kepada karbohidrat yang lain. Karbohidrat sekarang yang biasa kita gunakan kan nasi, ya betul, nasi nanti ya Ibu. diubah misalnya kalau pagi itu sarapannya singkong, siang nasi, kalau malam jagung misalnya. Jadi merubah pola pangan kita gitu ya, pola pangan kita. Nah, ini sebenarnya sudah signifikan ya, sudah signifikan perubahannya. Kebutuhan pangan per kapita per tahun sekitar tahun 2014, 10 tahun yang lalu ya, itu masih sekitar sekitar 120-an kilo per tahun lah per kapita ya. Per kapita, Nah, oke. data 2023 itu per kapita sudah hanya 81 kilo. 81 kilo. Nah ini kan artinya diversifikasi pangan sudah mulai, jadi tidak mengurangi ketergantungan ya, ketergantungan terhadap sumber pangan tertentu begitu, sehingga ada pola-pola yang bisa dilakukan. Memang tidak mudah ya, apalagi generasi atau Gen Z ini sekarang lagi seneng dengan pangan-pangan yang dari luar malah. Iya betul. Nah ini kan kita tergantung dengan impor ya. Iya ada Jadi pergeseran ini, ya Bu, pergeseran, pergeseran tapi gaya kita hidup bisa juga. rubah juga dengan diversifikasi pangan tadi. Kita coba dengan potensi pangan lokal untuk dijadikan pangan-pangan yang menyerupai gitu ya, pangan-pangan impor tadi. Kalau dulu ada hamburger, ada betul. gitu ya. Sekarang Itu kan kayak bisa diganti slash dagingnya apa namanya slash dagingnya itu bisa diganti dengan beefnya ya, bisa ganti dengan tempe ya betul. gitu kan, tahu bisa burger tahu gitu ya Bu ya. Iya misalnya demikian. Nah, buat teman-teman nih boleh banget tuh dicoba tadi apa yang udah dijelasin sama Bu Anjar. Kayak kita juga tadi dibilangin kayak Indonesia nih image-nya gini deh Bu, kita belum makan kalau belum makan nasi. Iya, mungkin teman-teman bisa ganti nih, jadi mungkin gak dimakan singkong tadi, olahan singkong atau kentang ya bisa ya Bu. Sarapannya nggak nasi. Iya nggak nasi, nggak harus nasi gitu ya Bu. Mungkin kita ada perubahan gitu, bukan perubahan sih, maksudnya kayak mungkin ada pergantian ya Bu ya. Mencoba mendiversifikasikan pangan kita untuk sumber yang lain begitu ya. Iya. Wah tadi ngomongin perubahan iklim, terus juga perubahan makanan dari karbohidrat nasi jadi ke kentang, itu ternyata perubahan iklim juga bisa berubah dampak yang punya signifikan ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma untuk cuaca angin aja, tapi juga ketahanan pangan juga berdampak ya Pidi. Nah, tapi kalaupun tadi ngomong-ngomong akses pangan yang juga sulit karena adanya perubahan iklim ya Bu ya, ada nggak sih Bu, kita nih sebagai masyarakat gitu, ada nggak sih penanggulangannya gitu? Apa nih yang harus kita lakukan ketika akses pangan sulit karena adanya perubahan iklim gitu? Boleh dikasih tahu ke teman-teman juga? Ya, mungkin tips yang terakhir Ibu sampaikan ya,
untuk mensiasatinya ya kita mencoba menyesuaikan komoditas tanaman pangan kita terhadap iklim yang ada. Ini perlu ada suatu penyesuaian. Memang petani yang baik adalah sebagai manajer yang baik di bidang pertaniannya harus mampu mempunyai sifat adaptif, ya menyesuaikan diri ya, kemudian juga bersifat inovatif, mencari peluang-peluang begitu ya. Dengan diversifikasi pangan, dengan pemanfaatan lahan pekarangan begitu ya. Juga harus inisiatif gitu ya. Inisiatif itu tadi mampu mencari solusi dengan permasalahan-permasalahan yang timbul. Nah, ini memang tidak mudah tetapi harus dicoba. Gitu. Iya. Jadi terutama buat kita Gen Z mungkin Nah, minimal dimulai mungkin dari diri sendiri juga kemudian bisa. nanti selebihnya kepada lingkungan kita. Iya, mungkin informasi yang tadi Ibu udah sampaikan tuh udah banyak banget nih informasinya. Tambah-tambah informasi, balik lagi nih Vidi, karena kita anak fakultas yang masih ilmu sosial dan masih awam nih, udah dapat penjelasan yang lebih lanjut dari Ibu Anjar. Jadi iya gimana nih La, udah dijelasin sama Bu Anjar nih, menurut kamu gimana nih, apakah sudah melek tentang ketahanan pangan atau gimana nih La? Kalau dari aku sendiri sih ya jujur aku jadi kayak ternyata perubahan iklim tuh berpengaruh nih Pidi ya, betul nggak sih Bu, kayak ternyata berpengaruh banget nih iklim ketahanan pangan gitu, nyambungan ya Bu, itu satu kesinambungan lah ya. Kalau dari Pidi sendiri tanggapannya gimana tadi tentang penjelasannya Ibu? Sangat apa ya, ini ilmu baru ya dari Ibu, karena kita kan gimana pun nggak terlalu apa ya mendalami tentang ketahanan pangan, dan ternyata sekecil apapun itu gitu, kayak cuma angin aja tuh bisa membawa pengaruh gitu ke pangan sosial, ekonomi, budaya. Semuanya itu berpengaruh ya Bu, padahal sekecil itu gitu. Sesimpel ya, Bu, angin aja itu berpengaruh ternyata ya Bu ya. Dan juga ini sebenarnya juga apa ya, sebagai program peringatan yang lebih ke pengetahuan kita, supaya kedepannya tuh kita mengikuti adanya upaya-upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan kita di Indonesia nih lah. Ya kan, jadi kita enggak apa ya, enggak menyepelekan hal itulah. Ya betul ya Bu ya. Ya, menjadi perhatian ya. Iya, menjadi perhatian. Obrolan kita kali ini kayak cukup banget mungkin ya buat teman-teman, udah nambah informasi lebih banyak. Kita juga makasih nih Bu sebelumnya sama Ibu. Sama-sama. Udah mau berbagi ilmu nih. Semoga teman-teman di rumah juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga untuk mereka semua ya yang ada di rumah dengan menonton ini gitu ya lah ya. Iya, ilmunya Ibu makasih banget nih. Balik lagi nih, aku juga mau bilang terima kasih buat Ibu yang udah datang. Iya, udah mau nyempetin waktunya. Enggak banget Ibu udah banyak banget nih ngasih informasi ke kita gitu ya. Mungkin topik kali ini kita cukupin aja kali ya sampai sini. Dan kita berdua juga pamit undur diri. Aku Vidi dan aku Laila. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih semua teman-teman, dadah.